Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Ibu Nahdiana, kami doakan semoga Ibu selalu diberikan kesehatan, kekuatan dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan selalu mendapatkan rahmat hidayah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Ibu Felicia ya sebagai keynote speaker di acara sekarang ini. Kemudian yang terhormat narasumber, serta Bapak dan Ibu seluruh peserta webinar Best Practice dalam pendidikan yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dipertemukan dalam selembar kaca di hadapan kita yang kita dapat hanya bertemu muka saja secara gambar atau secara virtual. Nah, Bapak dan Ibu, hadirin yang terhormat, dalam kegiatan ini menyambut hari ulang tahun ke-75 PGRI dan Hari Guru Nasional 2020. PGRI Provinsi DKI Jakarta bersama rekan-rekan kami di PGRI serta panitia-panitia lain menghadirkan kepada Bapak dan Ibu sebagai bahan atau bekal atau informasi tentang best practice pendidikan di Finlandia. Kita tahu bahwa Finlandia ini adalah sebagai salah satu negara yang pendidikannya sangat maju. Untuk itulah mari kita dengar informasi, mari kita dengar apa-apa yang ada di Finlandia yang akan dikemukakan oleh narasumber dan nanti dipandu oleh Ibu Felicia hal yang berkaitan dengan pendidikan. Semoga informasi serta apa yang akan dikemukakan pada kita nanti akan bermanfaat terhadap Bapak dan Ibu guru peserta best practice ini, webinar ini, sehingga Bapak dan Ibu bertambah kompetensinya, bertambah profesionalisasinya, dan mudah-mudahan dapat berguna untuk diterapkan di jajaran sekolah masing-masing. Nah, ini informasi ini kita serap Bapak dan Ibu dalam rangka itu pelayanan kita terhadap Bapak dan Ibu serta terhadap anak-anak di sekolah. Bapak dan Ibu hadirin yang terhormat, marilah kita ikuti proses best practice melalui webinar ini, melalui virtual ini, sehingga kita mendapatkan satu informasi yang sangat-sangat baik. Untuk itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan kegiatan webinar best practice antara kerjasama antara PGRI Provinsi DKI Jakarta dengan Finlandia, saya nyatakan dibuka dengan resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke, baik. Terima kasih Pak Adi. Bukan suara orang ngomong. Mohon untuk kameranya juga di-off-kan.
untuk para peserta. Baik, kita langsung mulai aja ya mungkin teman-teman PGRI DKI Ya, Jakarta. silakan Mbak. Silakan Mbak. Ya, baik. Terima kasih Pak Adi. Pertama-tama perkenalkan kembali saya Teresia Felicia. Kalau tidak kenal maka tidak sayang ya. Izinkan saya memperkenalkan sedikit profil saya mengenai pendidikan. Saya sebelumnya bekerja di Project Manager EHF Indonesia atau European Higher Education Fair Indonesia. Itu merupakan fair atau acara pendidikan untuk kuliah di Eropa. Lalu saya juga merupakan perwakilan Indonesian in Finland di tahun 2020 beberapa waktu lalu. Oke, saya mau mengucapkan juga terima kasih kepada PGRI DKI Jakarta dan Pak Adi selaku Ketua PGRI DKI Jakarta untuk kesempatannya sehingga kami bisa sharing mengenai pendidikan di Finlandia. Seperti itu. Lalu juga tadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Pendidikan ya, Ibu Nahdiana yang mungkin ada berhalangan hadir. Dan kita akan langsung mulai aja mengenai webinar Best Practice Sistem Pendidikan di Finlandia. Hari ini saya bersama Mas Rizal atau Devi Rizal, MBA Engineering. Beliau merupakan alumni dari Finlandia juga, jadi bisa sharing juga mengenai pada saat pendidikan di Finlandia. Beliau juga merupakan perwakilan Embassy in Finland to Indonesia atau di Indonesia, dan CEO dari Sinergi untuk kuliah di Finlandia, seperti itu. Untuk waktu dan tempatnya, saya ingin menjelaskan sedikit juga mengenai pendidikan di Finlandia seperti yang tadi Pak Adi sudah ceritakan. Kalau Finlandia itu memiliki beberapa peringkat terbaik di beberapa bidang pendidikan di dunia. Lalu juga fakta menariknya adalah profesi guru sendiri di Finlandia itu sangat dihormati dan diminati, termasuk di kalangan anak muda seperti itu. Dan fakta lainnya adalah PAUD atau PAUD di negara Finlandia itu gratis dan berkualitas. Dan langsung saja ya kita undang Mas Devi nih untuk sharing mengenai best practice pendidikan di Finlandia. Jadi kita akan ada 3 topik hari ini, sistem pendidikan di Finlandia sendiri, lalu key issue pendidikan basic di Finlandia, dan sistem pengajaran guru-guru di Finlandia. Semoga bermanfaat untuk Bapak dan Ibu guru yang telah join pada hari ini. Untuk waktu dan tempatnya saya persilakan Mas Devi. Ya, terima kasih Pak Felicia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang banyak kepada PGRI DKI, terutama untuk Bapak Adi Dasmin sebagai Ketua PGRI DKI, dan juga mungkin kebetulan tidak hadir Bu Kepala Dinas Pendidikan Ibu Nahdiana. Mungkin sedikit cerita dari profil saya dulu ngambil master saya yang kedua di Finland tahun 2012 dan kebetulan juga sewaktu itu menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia di Finlandia selama 2 tahun dan alhamdulillah sampai sekarang menjadi koordinator untuk alumni dari mahasiswa Indonesia yang pernah sekolah di Finlandia. Jadi sampai saat ini jumlahnya nggak terlalu banyak dan ya mudah-mudahan ke depan makin banyak masyarakat Indonesia yang bisa sekolah di sana. Mungkin saya bisa share screen ya. Mungkin di awal saya bisa, mungkin banyak yang belum tahu posisinya di mana sih Finlandia itu. Finlandia itu terletak di Eropa Utara, di ujung atas ini, hampir dekat Kutub Utara. Jadi ini Indonesia. Kita biasanya kalau sana terbang sekitar 15-17 jam, tergantung dengan maskapai, jadi tergantung transitnya di mana. Paling enak biasanya dengan Qatar, jadi kita bisa transit di Doha gitu. Kemudian, oh ya ini mungkin yang familiar dengan Bapak Ibu sekalian. Jadi
Finlandia itu termasuk top ranking untuk PISA. Jadi mungkin nggak selalu nomor 1, tapi kalau kita lihat di grafik ini, yang biru ini time in school. Jadi biasanya kalau yang top ranking itu waktunya lebih banyak dibanding Finland. Tapi memang di Finlandia sekolah itu mulai dari jam 9 pagi dan biasanya selama-lamanya paling sampai yang SMA itu pulang jam 2 siang. Jadi benar-benar sangat singkat. Dan mereka setiap 45 menit akan istirahat untuk merefresh kira-kira supaya mereka nggak terlalu jenuh gitu. Jadi benar-benar memberikan ruangan kepada anak-anak tersebut untuk belajar dengan tenang dan dapat memaksimalkan gitu. Nah, kira-kira dari sini apa sih sebenarnya rahasianya gitu? Sebenarnya kenapa Finlandia itu menjadi salah satu barometer pendidikan di dunia gitu. Kita bisa pilah-pilah ya. Nah, sebelumnya ini saya jelasin. Ini adalah sistem pendidikan yang ada di Finland. Jadi di Finlandia itu untuk masuk SD itu wajib umur 7 tahun. Jadi kalau dia belum umur 7 tahun, dia belum bisa masuk ke SD. Kemudian setelah masuk di SD, dia bisa lanjut sampai kelas 9. Dan memang di Finlandia itu tidak ada yang namanya ujian nasional. Jadi mereka itu hanya kayak ulangan, kayak kuis seperti biasa lah, itu udah hanya untuk mengecek apakah anak-anak itu sudah paham apa tidak gitu. Jadi lebih ke arah situ. Tapi mereka untuk naik ke jenjang SMP atau jenjang SMA itu tidak ada yang namanya ujian nasional, hanya kuis-kuis kecil biasa saja. Tapi biasanya mereka di saat lulus SMP mereka ada kayak psikotes gitu. Jadi kayak untuk melihat kecenderungan anak ini arahnya kemana sih gitu loh. Apakah dia arahnya ke SMA atau arahnya ke profesional atau SMK gitu. Jadi di Finlandia SMK itu sangat bagus juga di sana, sehingga jika anak ini arahnya lebih ke ready to work, dia akan diarahkan SMK. Jadi dia setelah lulus SMK pun sudah bisa mulai bekerja atau mencari nafkah gitu. Nah, jika dia memang arahnya ke SMK, maka dia nanti bisa lanjut ke S1 itu di University of Applied Science atau Politeknik, dan lanjut juga ke masternya di Applied Science di Politeknik. Tapi saat mereka ingin lanjut ke S2, mereka wajib memiliki work experience dulu selama minimal 3 tahun. Jadi benar-benar nggak bisa langsung tanpa memang mereka bekerja terlebih dahulu gitu. Jadi memang rata-rata seperti itu. Kemudian jika dia arahnya SMA, dia bisa langsung ke universitas, bisa sampai S3. Jadi di Finland tuh terbagi ada universitas, biasanya lebih arahnya ke research, atau juga di University of Applied Science. Nah, kebetulan saya masternya di University of Applied Science. Jadi memang karena saya bekerja di perusahaan sebelumnya, jadi saya lebih memilih untuk mengambil master yang ada di University of Applied Science. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi mungkin ada sedikit perbedaan lah antara sistem pendidikan kita dengan di Finland. Yang saya rasakan, saya bisa sedikit gambarkan bahwa di Finland itu sekolah itu sistemnya zonasi, jadi tidak perlu kita tinggal di A untuk sekolah ke daerah yang B. Jadi benar-benar karena gini, di Finlandia itu semua sistem pendidikan itu diatur oleh pemerintah, alias semuanya negeri. Jadi yang swasta itu hanya mungkin ada sekolah-sekolah internasional yang buat anak-anak diplomat tapi itu jumlahnya sedikit sekali. Jadi 99% semua sekolah itu di bawah pemerintah Finland, diatur oleh pemerintah Finland, dan itu negeri gitu. Jadi makanya mereka mengatur sedemikian rupa supaya anak-anak itu tidak perlu jauh-jauh sekolah dari tempatnya gitu. Jadi benar-benar hanya di lokasi tempat tinggal mereka tersebut gitu. Jadi di Finlandia itu memang mereka itu sangat menjunjung tinggi yang namanya kesetaraan. Jadi karena pemerintah udah mengatur semua sekolah, toh kita nggak perlu sekolah jauh-jauh, karena sekolah yang di sini dan sekolah di sana
kualitasnya akan sama. Jadi kita nggak perlu khawatir dan kita nggak perlu wasting waktu lebih lama dalam transportasi hanya untuk pengen ke sekolah yang lebih jauh dari rumah kita. Nah, kepercayaan itulah yang dibangun oleh pemerintah Finland, sehingga orang tua mereka yakin bahwa ya sekolah dimanapun akan sama, termasuk juga di universitas. Jadi universitas pun mau di kota A, kota B itu sama kualitasnya. Yang membedakan adalah biasanya di universitas yang di ibu kota atau di kota besarnya Finland itu biasanya dia kapasitasnya lebih banyak, misalnya jurusannya sedikit lebih banyak dibanding yang di kota kecil, atau kelas untuk jurusannya lebih banyak dibanding yang di kota kecil. Nah di Finlandia itu karena memang mereka sangat menjunjung tinggi HAM, kita bisa tahu mereka juga benar-benar jadi benar-benar mereka itu tidak memandang orang itu dari luarnya saja, tapi benar-benar memanusiakan manusia. Jadi kita nggak perlu khawatir karena pengalaman kita tinggal di sana juga hampir setiap tahun juga pasti kembali ke sana. Bisa dibilang rasis itu sangat rendah. Jadi benar-benar sangat nyaman untuk di sana gitu. Dan gender di sana equality-nya sangat berimbang. Jadi perempuan dan laki-laki itu gajinya sama. Kemudian misalnya di parlemen itu 50% perempuan, 50% laki-laki. Jadi benar-benar diusahakan sedemikian rupa supaya antara cewek dan cowok itu tidak ada ketimpangan gitu. Jadi benar-benar tidak ada namanya ketimpangan lah gitu, benar-benar sama gitu. Nah ini basic education tadi seperti bagi warga negara Finland, karena kita tahu memang mereka warga negara Finland kan pajaknya besar gitu ya, tapi jelas kemana arahnya, salah satunya untuk pendidikan ini. Jadi mereka itu dari sekolah dari PAUD sampai S3 itu bagi warga negara itu free, jadi tidak ada biaya gitu, karena udah ditanggung dari pajak mereka. Nah untuk sekolah pun misalnya dari mereka nggak print kertas sih, biasanya pakai link, udah ada tab dari pemerintah, dari SD pun udah menggunakan tab yang disediakan oleh pemerintah dan ditaruh di sekolah tapi nggak dibawa pulang. Nah kemudian makan siang, makan sarapan segala macam sudah disediakan juga oleh sekolah. Kemudian healthcare juga jadi segala macam. Jadi benar-benar anak-anak itu fokusnya hanya untuk belajar. Jadi pemerintah melalui sekolah memberikan akses ke dokter anak, kemudian berbagai macam kendala pun apa yang dialami oleh anak tersebut akan difasilitasi oleh pemerintah. Jadi misalnya kayak ada yang ya pasti kan ada yang anak mungkin lebih aktif segala macam, itu misalnya remedial atau apa itu tetap diinin juga gitu. Kemudian misalnya kayak di sekolah itu yang seperti kemarin kita bawa rombongan dari Kementerian Agama, guru-guru berprestasi mereka itu melihat langsung ke sekolah di sana, dan mereka juga sempat bertanya dengan anak-anak student di sana, kamu kok semangat sekali sekolah gitu? Iya, karena bisa bermain, ketemu teman, ketemu guru. Jadi benar-benar sekolah itu bukan hal yang menyeramkan dan mereka bangunnya semangat gitu. Jadi dan juga masuknya kan jam 9 pagi, jadi benar-benar udah fresh, mereka udah benar-benar nggak masih ngantuk lah segala macam. Jadi benar-benar siap untuk belajar gitu. Dan misalnya jika anak itu yang ada yang aktif gitu, jadi di kelas itu dia jadi dia sambil belajar di meja, tapi kakinya itu dikasih sepeda statis. Jadi ada anak yang hyperaktif gitu ya. Jadi dia belajar sambil gaya sepeda gitu. Jadi supaya menyalurkan keaktifannya gitu. Jadi benar-benar nanti si guru itu benar-benar dididik untuk bisa melihat kira-kira anak itu audio atau visual, kemudian seperti aktif atau apa itu dialirkan supaya dia tetap fokus belajar mau gimana pun caranya gitu. Disitulah makanya fungsi guru sangat penting gitu. Nah di Finlandia itu national core kurikulumnya sudah baku berpuluh tahun. Terakhir ada update tuh hanya di 2016, itu pun update tidak berubah total. Jadi benar-benar sekolah diberikan keleluasaan untuk mengembangkan, tapi nggak jauh-jauh dari patokan tersebut. Jadi benar-benar nggak jauh-jauh dari national core curriculum tersebut. Nah di Finland itu
sampai sekarang pun mereka tidak menerapkan yang namanya ranking. Kemudian secara penilaian juga lebih banyak ke narasi dibanding angka. Jadi mereka melalui National Core Curriculum mereka memang mengindikasikan bahwa hasilnya adalah gap antara yang nilai paling tinggi dan nilai paling rendah itu nggak terlalu jauh. Jadi benar-benar high average ranking, high average. Jadi benar-benar tidak terlalu jauh gitu. Kadang-kadang kalau di pengalaman saya sekolah misalnya yang ranking 1 sama ranking paling bawah tuh kesannya kayaknya agak jauh gitu. Jadi gap itulah yang di pendidikan Finland itu yang diusahakan supaya rapat gitu. Jadi benar-benar nggak ada ketimpangan juga. Nah kemudian yang saya bilang guru itu benar-benar qualified dan sangat profesional karena untuk menjadi guru seperti Mbak Felicia bilang tadi memang sangat susah. Sehingga juga hasilnya mereka juga memang salah satunya pendidikan yang baik melalui guru mereka yang sangat-sangat profesional. Nanti saya jelasin sih ya bagian ini. Nah, ini mungkin juga sedikit berbeda dengan kita. Sewaktu kita bawa rombongan guru Kemenak itu juga kan ada rombongan guru, kepala sekolah dan ada pengawas gitu ya. Jadi pengawas itu bertanya gimana cara mengawasi di Finland gitu dan di profesornya menjelaskan kita dari tahun 90-an sudah tidak menggunakan pengawas eksternal lagi. Jadi benar-benar di National Core Curriculum itu diberikan keleluasaan bagi sekolah untuk membentuk sistem internal mereka sehingga Kementerian Pendidikan itu benar-benar trust terhadap masing-masing sekolah tersebut. Jadi tidak perlu dilakukan yang namanya audit dari misalnya dari tim kementerian segala macam. Jadi building trust inilah karena mereka memang sudah menerapkan national curriculum dengan baik, harusnya mereka tidak akan jauh lari-lari dari situ. Jadi benar-benar hasilnya anak-anaknya segala macam sudah sesuai dengan apa yang sudah digariskan di dalam national core curriculum. Kemudian juga guru itu mereka kan sebelum menjadi guru itu sudah di training, kemudian sudah mendapatkan gelar master mereka dan mereka tuh tidak perlu untuk memperbarui gitu loh sertifikasi mereka. Jadi paling aja update sedikit lah hanya untuk mengupdate kira-kira ke depan tuh tantangannya apa segala macam. Tapi lebih ke update saja, tidak perlu memperbarui sertifikasi mereka gitu. Nah, guru-guru itu biasanya juga sangat erat hubungannya dengan university, kemudian dengan perusahaan-perusahaan. Jadi benar-benar lingkungan pendidikan itu luas gitu. Jadi benar-benar mereka bisa saling sharing antara. Jadi university biasanya memberikan hasil riset, misalnya dari guru, gimana ya sekolah kita, apakah sudah sesuai enggak dengan national curriculum. Nanti dari university akan mengirimkan misalnya tim risetnya untuk menganalisa kira-kira sekolah ini sudah oke atau belum segala macam. Nanti hasilnya juga akan bisa dikeluarkan dan itu menjadi feedback bagi sekolah tersebut. Jadi benar-benar universitas, sekolah dan apapun itu sangat berkaitan erat gitu dalam rangka kemajuan pendidikan di Finland gitu. Nah, ini seperti yang bilang tadi, di kolom yang biru ini semua guru di basic dan secondary levelnya Finland itu sudah master degree. Jadi memang mereka dididik sudah memiliki master of pedagogy rata-rata. Jadi benar-benar siap untuk mengajar gitu. Nah, ini yang poin kedua saya bilang tadi. Jadi dengan adanya kepercayaan bahwa tiap sekolah itu sama, jadi tidak perlu ada kompetisi antar sekolah saling menjatuhkan atau gimana pun, karena memang kualitas kita tuh dianggap sama gitu. Jadi kita nggak perlu khawatir akan adanya kompetisi antar sekolah gitu. Nah, ini key elemennya tadi di Finnish Finnish School System, pasti teacher. Nah, saya bisa sedikit sharing untuk guru ini. Untuk menjadi guru di Finland itu prosedurnya cukup panjang. Jadi kita jika kita sudah memiliki S1 nih di berbagai macam bidang, kemudian kita mendaftar untuk menjadi guru ke pemerintah Finland, ke Kementerian Pendidikannya. Nah,
Nanti dari situ setelah kita lulus baru kita akan disekolahkan untuk Master of Pedagogy. Jadi setahun atau 2 tahun tergantung dari level nanti kita. Tapi setelah itu pun kita juga nggak bisa langsung ngajar karena kita istilahnya kalau di kedokteran tuh kayak di koas dulu. Jadi bisa 1-5 tahun. Misalnya kalau nanti di slide-nya ada sih. Jadi tergantung dari level kita mengajar, mungkin 1 atau 2 tahun koas itu di SD, kemudian SMP. Yang paling lama itu ada di sekolah luar biasa atau SLB gitu. Jadi itu benar-benar bisa sampai 5 tahun untuk koas karena itu kan tingkatan mendidik yang sangat tinggi lah untuk level studentnya gitu. Nah biasanya passing grade-nya biasanya setiap tahun itu pemerintah Finland hanya menerima 85 orang guru per tahun. Sedangkan yang apply itu bisa sampai 1.200 sampai 1.500. Jadi kita bayangkan gimana susahnya untuk mendapatkan posisi guru tersebut. Nah, setelah itu baru mereka disekolahkan S2, jadi butuh 2 tahun, 1-2 tahun. Kemudian koas lagi nambah. Jadi dalam 5 tahun mereka baru bisa ngajar. Jadi kita bisa bayangkan kenapa bonusnya mereka mendapatkan gaji yang cukup besar gitu. Jadi benar-benar worth it lah dengan perjuangan mereka untuk menjadi guru. Jadi dengan begitu mereka juga akan fokus dalam mengajar karena mereka tahu bahwa posisi ini sangat susah dan sangat menentukan arah negara ini. Mungkin sedikit saya share juga 100 tahun yang lalu, jadi Finland itu merdeka tahun 1917, 100 tahun yang lalu. Jadi mereka itu sangat miskin gitu. Jadi saking miskinnya mereka bingung gitu mau dibawa kemana nih negara ini. Nah dari situ mereka berpikiran bahwa kayaknya kita harus membangun negara kita melalui pendidikan. Nah tahun 1950-an mereka juga sambil mengambil beberapa intisari dari Ki Hajar Dewantara tentang keberagaman suku bangsa tersebut, tapi kita harus saling Bhinneka Tunggal Ika lah gitu ya. Itu termasuk dalam intisari pembelajaran dan dalam pembentukan nasional core curriculum mereka. Gitu. Jadi benar-benar melalui pendidikan lah akhirnya mereka bisa sampai sekarang ini. Salah satu negara terbaik di pendidikan di dunia, kemudian negara the world's happiest country, jadi negara yang terbahagia di dunia, kemudian negara yang nol corruption, jadi benar-benar nol, kemudian negara yang equally gender, jadi benar-benar laki-laki dan perempuan itu sama levelnya gitu. Dan banyak lagi lah pencapaian telah mereka raih gitu. Kemudian yang kedua pasti itu di National Core Curriculum seperti yang saya bilang tadi. Jadi benar-benar kurikulum mereka itu sudah baku dan tidak ada perubahan drastis. Saya juga pernah nanya ke profesor ke ekspertis dari pendidikan di sana, gimana apakah ada perubahan? Dia bilang nggak akan mungkin perubahan drastis itu seketika, bisa mungkin 10-20 tahun lagi. Jadi benar-benar hanya bisa sekolah itu mengembangkan sesuai dengan karakter daerah masing-masing. Misalnya kayak di Jawa atau di Sumatera mungkin ada berbeda, Kalimantan, Sulawesi, Papua gitu. Jadi benar-benar nanti hanya mengembangkan sedikit tergantung karakter daerah, tapi mereka itu misalnya diuji antara pulau yang A dan B itu mereka akan sama hasilnya. Jadi nggak akan jauh-jauh dari gap tersebut. Jadi benar-benar merata gitu. Itulah yang disebut dengan high average study. Nah ini kayak kemudian yang ketiga itu educational administration. Jadi sekolah itu decentralized, jadi diberikan keleluasaan dalam melaksanakan operasional harian mereka gitu tanpa terlalu banyak birokrasi lah dari pusat, karena dari pusat juga telah menentukan misalnya jumlah kelulusan seperti ini, jumlahnya kalian sudah dapat dana seperti ini. Jadi benar-benar sudah sesuai aturan, jadi tidak perlu melakukan hal-hal yang terlalu ekstrim atau gimana supaya mendapatkan dana lebih misalnya. Tapi kalau di sini memang sudah ada aturannya gitu. Dan kalau ada beberapa pertanyaan juga dari yang sebelumnya, peserta sebelumnya bertanyakan gimana cara mereka melihat kualitas sekolah itu apakah sudah bagus atau tidak. Nah, sebenarnya bagi sekolah di Finland, jika anak-anak tersebut sudah lulus gitu, dianggap lulus karena tidak ada sistem perangkingan, hanya narasi saja.
lulus, berarti dia sudah melewati kualitas yang telah ditetapkan oleh pemerintah Finland. Jadi udah pasti anak itu sudah sesuai dengan apa yang National Core Curriculum tetapkan. Jadi tidak perlu dilakukan lagi kualitasnya gitu. Nah, ini tadi tidak ada school inspector atau ranking nasional. Jadi benar-benar sekolah itu semuanya sama, universitas juga semua sama, hanya membedakan nanti di jurusan tadi, banyak jurusan, atau sekolah yang A ini kebetulan karena mungkin di ibu kota, tapi jadi gedungnya lebih gede, atau yang di daerah malah lebih gede. Jadi tergantung dari itu aja sih paling, kapasitas gitu, tidak dari ranking. Nah, ini National Core Curriculum gambarnya. Dan di National Core Curriculum ini jumlah mata pelajarannya mungkin agak berbeda dengan kita. Mereka sangat sedikit, kayaknya nggak nyampe 10 deh kalau nggak salah. Dan benar-benar disesuaikan dengan nanti mereka makin ke atas itu makin sedikit mata pelajarannya. Karena nanti misalnya mereka udah ke arah SMK atau ke arah SMA itu udah makin spesifik. Jadi mata pelajarannya justru berkurang gitu kan. Jadi nanti waktu kuliah juga makin spesifik sampai mereka nanti di doktoral. Jadi benar-benar enggak terlalu dipusingkan dengan mata pelajaran yang terlalu banyak gitu. Nanti waktu kuliah pun juga ada tambahan-tambahan misalnya kayak bahasa asing, bahasa Spanyol atau bahasa apa. Jadi ya tidak terlalu memakan waktu lah bagi mereka gitu. Nah, yang ingin diciptakan di National Curriculum ini benar-benar adalah pembelajaran itu adalah sangat aktif dua arah, dan memang kalau kita nanti berkesempatan untuk melihat langsung ke Finland gitu, jadi kita bisa lihat bahwa sekolah mereka itu sangat aktif, sangat menyenangkan, dan tidak hanya satu arah. Jadi benar-benar anak-anak itu belajar dengan keaktifan mereka. Jadi seperti apa ya? Jadi bukan kayak suasana belajar sih diciptakan. Jadi benar-benar kelasnya juga nggak yang selalu berbaris-baris gitu. Jadi bikin sedemikian rupa kayak bulat atau round table gitu. Jadi gurunya di tengah. Kemudian nanti bisa ganti lagi, misalnya jenuh segala macam. Jadi benar-benar supaya anak ini tuh nggak ngerasa bahwa itu lagi di sekolah gitu. Jadi diciptakan seperti itu gitu. Kemudian dengan banyaknya ada beberapa mata pelajaran tersebut tentunya kan ada tingkat kesulitan, misalnya kayak matematika gitu. Matematika misalnya karena lebih teknis gitu, dia menggunakan perangkat gadget, tab sambil, jadi seperti dia main game tapi padahal sebenarnya itu dia lagi belajar gitu. Jadi hal-hal tersebut yang nanti dari aplikasi-aplikasi yang ada di tab tersebut akan memberikan report kepada guru melalui game permainan tadi. Nah, nanti dari report-report itu dipilah-pilah per mata pelajaran oleh guru. Nanti dari guru akan menjadikan bahan asesmen bagi dia bahwa si A ini di matematika dia nggak bisa hanya yang tambah-tambahan misalnya. Si B ini nggak bisanya yang bagi yang di matematikanya. Si C ini nggak bisa. Jadi benar-benar nanti setelah melakukan asesmen ini, si guru itu nggak perlu menjelaskan semua hal lagi kepada semua anak-anak nih. Jadi si A akan dijelasin yang dia tidak bisa aja. Jadi yang dia tidak bisa tambah-tambah tadi, yang B yang bagi-bagi. Jadi benar-benar waktu yang dihabiskan guru dalam mengajar itu lebih efektif dan efisien. Jadi tidak capek duluan lah gitu. Jadi benar-benar istilahnya kayak work smart lah. Jadi kita benar-benar melalui tadi bantuan teknologi tadi, anak-anak ini diajarkan dengan cara yang sesimpel mungkin. Jadi kita guru pun tidak capek, anak-anak juga tidak jenuh, tidak bosan. Jadi benar-benar menciptakan suasana belajar yang sangat menyenangkan gitu. Nah, ini hampir ada mungkin sekitar 10 universitas. Jadi saat kita tadi mendaftar untuk menjadi guru, kan kita akan dididik tuh. Nah, kita akan disekolahkan di universitas. Nah, ada mungkin sekitar 10 universitas di Finland yang memang
mendidik guru-guru tersebut. Jadi dari 85 tadi disebar sesuai dengan daerah tempat tinggal mereka masing-masing, dan dari situ semua biaya juga diatur oleh pemerintah dan regulasi segala macam, sehingga nanti dihasilkan guru yang standar gitu. Jadi benar-benar kerjasama dan antar universitas dan antar nanti sekolahnya dia nanti akan mengajar di mana itu sudah ditentukan dari awal. Jadi benar-benar, karena nanti misalnya guru A ini karena dia tinggalnya di kota A gitu ya, tapi dia nanti ditaruh di kota C, pasti kan dia ada ngerasa aduh homesick atau apa gitu kan, walaupun misalnya dekat tapi kan tetap ada rasa gimana ya, pasti ada yang dia pikirkan yang lain di luar fokusnya untuk mengajar. Jadi benar-benar kolaborasi ini diciptakan sedemikian rupa, dan dia juga akan diberikan pertanyaan apakah dia mau di mana segala macam, kita ada posisi ini. Jadi benar-benar nanti disesuaikan dengan keinginan juga. Jadi benar-benar guru tuh nanti fokusnya hanya mengajar, tidak mengganggu waktu mereka mengajar hanya karena berpikiran yang lain-lain. Nah ini untuk PAUD tadi memang biasanya masih bachelor degree, mereka waktu belajarnya 3 tahun, dan itu pre-primary. Nah itu yang primary tadi seperti koas tadi. Kemudian untuk primary dan secondary sama subjek itu sudah master degree semua, waktu belajarnya 5 tahun lebih, dan untuk subjek mereka ada tambahan untuk teacher pedagogical lagi gitu. Jadi benar-benar sebelum menjadi guru itu mereka sudah disiapkan sedemikian rupa sehingga mereka benar-benar menjadi panutan lah bagi muridnya, dan di Finland itu guru dan orang tua itu sangat erat hubungannya. Jadi orang tua mempercayakan guru memberikan pelajaran ke anak-anak mereka selama jam sekolah. Tapi nanti guru juga akan percayakan ke orang tua bahwa orang tua akan mengajarkan hal yang baik juga di saat anak-anak bersama orang tua mereka. Jadi saling mendukung. Jadi benar-benar di Finland itu kalau kelas 1 sampai kelas 6 itu misalnya anaknya naik, gurunya ikut naik juga, mendampingi sampai kelas 6. Jadi benar-benar waktu di kelas 6 saat mereka naik kelas ke SMP itu udah kayak nangis-nangisan lah, karena udah 6 tahun bersama gitu ya antara guru dan orang tua. Kemudian juga dokter anak juga biasanya bersama terus. Jadi benar-benar saling support system itu benar-benar dibentuk sedemikian rupa supaya anak ini bisa belajar dengan baik gitu. Jadi nggak hanya si anaknya doang sebenarnya. Jadi orang tua, gurunya sendiri, lingkungan sekolahnya seperti apa, tempat tinggal, kemudian nanti psikologinya apakah ada yang perlu ini melalui guru BP-nya, kemudian kayak tadi dokter anak, nutrisinya kira-kira ada yang sakit atau apa atau gimana, itu takutnya mempengaruhi di pembelajaran anak-anak tersebut. Jadi benar-benar semua hal ini dipantau sedemikian rupa supaya anak-anak ini bisa melewati proses pembelajaran sesuai dengan National Core Curriculum yang ditetapkan oleh pemerintah Finland. Nah ini petanya Finland. Jadi ada 9 tempat pendidikan guru. Dan kebetulan kita kemarin waktu membawa rombongan guru dari Kemenag itu ada di Joensuu ini. Jadi di sini yang paling besar. Jadi bisa dibilang dapurnya gurunya Finland. Jadi kapasitasnya cukup besar karena dia langsung ada sekolahnya lengkap dari PAUD sampai SMA. Dan disitulah nanti si calon guru ini akan menjalani koasnya. Kemudian sambil belajar di master pedagogicalnya juga gitu. Jadi di University of Eastern Finland ini, di Joensuu ini langsung bersebelahan dengan Rusia. Nah di sini kalau dari Helsinki kita biasanya naik bus sekitar 5 jam ke Joensuu sini. Nah disinilah area kampus juga cukup besar, sehingga jika kita nanti berkesempatan ke sana untuk melihat langsung, kita akan dibawa juga keliling ke semua sekolah, dan kita akan langsung lihat anak-anak itu juga saat kita melakukan visit itu mereka udah biasa gitu, ya udah nggak celengak-celenguk ngelihat ini siapa, karena memang tugas anak-anak itu untuk belajar, jadi dia jangan sampai mengganggu
proses belajar mengajar hanya karena misalnya ada tamu atau apa segala macam gitu. Jadi benar-benar fokus lah dalam belajar gitu. Nah ini apa ya, urutan dari jika mereka ingin masuk ke arah menjadi guru gitu. Biasanya mengirim aplikasi elektronik, kemudian national entrance exam, baru nanti university spesifik melalui saringan melalui universitas. Jadi ada banyak sekali tahapannya gitu. Nah ini degree structure-nya dari guru primary, dia Bachelor of Arts, nah, sarjananya, kemudian selama 3 tahun dan Master of Arts-nya 2 tahun. Jadi kita bisa lihat di sini Advanced Study in Education. Jadi benar-benar diajarkan cara dia dalam mengajar. Karena memang kita menjadi guru di Finland itu nggak bisa sekedar hanya menyampaikan apa itu namanya materi saja, tapi benar-benar mengenali karakter dan sifat si anak ini. Jadi individual itu harus kita hafal. Jadi benar-benar sehingga nanti di saat ada masalah ataupun misalnya nilainya kurang sesuai, kita bisa mengevaluasi bahwa mungkin kita kurang dalam mengenali sifat si A, karakter si A, apakah dia audio, visual segala macam. Itu guru itu yang sangat memegang penting bahwa dia harus bisa memahami tersebut gitu. Jadi benar-benar itu harus dipahami. Kemudian ini language study ini benar-benar karena kita kan dalam mengajar itu harus menyusun kata-kata segala macam. Jadi nggak sekedar apa yang ini kan harus disusun. Jadi benar-benar rapi sehingga gimana ceritanya juga supaya anak-anak itu bisa paham. Misalnya hanya sekali atau 2 kali disampaikan, kemudian bisa mengatur intonasi segala macam sehingga anak-anak itu juga menghargai guru-guru mereka gitu. Kemudian yang subjek tadi bachelornya hampir sama dan dia memang masih lebih fokus ke dia nanti megang subjek apa gitu. Itu hampir 60%, 60-70% pembelajarnya di subjeknya. Mungkin dia megang guru matematika atau guru itu dia akan fokus di situ untuknya. Tapi pastinya sisanya adalah di pedagogical skill mereka perlu dilatih dan ditampilkan untuk mendidik anak tersebut gitu. Nah ini yang untuk kindergarten, biasanya masih sarjana cukup gitu loh. Lebih ke language, communication. Jadi benar-benar apalagi di kindergarten jadi nggak seperti belajar lah, benar-benar main lah namanya kindergarten gitu, nggak perlu. Dan di Finland itu kindergarten itu nggak perlu belajar baca, belajar nulis segala macam. Jadi benar-benar nanti waktu SD mau dia nggak bisa baca, nggak bisa nulis, masih memang nanti saatnya di SD itulah mereka belajar semua itu. Jadi mungkin berbeda sama kita ya kan. Jadi kalau kita mungkin dari TK sudah diajarkan segala macam hal. Mungkin ada yang bahasanya bahasa Inggris dan bahasa lainnya juga gitu. Coba misalnya kayak di kindergarten tuh mereka biasanya field trip misalnya minggu ini mencoba naik bus seperti apa. Jadi mereka nanti baris, nanti gurunya di depan yang jadi kalau di Finland itu selalu di kelas itu 2 orang, ada guru dan supervisor. Jadi bukan supervisor sih, inilah jadi pendamping guru lah. Jadi benar-benar selalu 2 yang di dalam kelas sampai kuliah pun masih seperti itu. Nanti dari guru, nanti yang paling belakangnya dari pendamping gurunya. Jadi mereka nanti nyobain naik bus seperti apa, ngetap kartunya. Jadi dari TK sudah diajarin hal seperti itu supaya mereka ingat. Terus nyebrang di mana garisnya apa. Terus kalau jalan di Finland kan ada yang jalan untuk orang, ada jalan sepeda gitu. Nah itu juga diajarin dari kecil. Kemudian lampu merah segala macam. Jadi benar-benar pemahaman seperti itu biasanya mereka lebih cepat ingat kalau dari kecil gitu kan. Nah nanti kan karena itu guru udah ngajarin di sekolah seperti itu di TK misalnya. Tapi nanti di rumah pun orang tua saat menyetir bersama anaknya pasti kan Pak kata Miss harus berhenti lampu ini. Nah kita juga sebagai orang tua juga jangan dilanggar loh. Kok bisa nanti anaknya malah bingung kok ini berlawanan dengan guru bilang ini, yang orang tua bilang ini. Jadi
tidak nyambung. Jadi makanya kalau di rumah guru percaya bahwa orang tua akan mengajarkan hal yang baik, kalau di sekolah orang tua juga percaya bahwa guru akan mengajarkan hal yang baik. Jadi saling mengisi lah seperti itu. Kemudian ini teaching practice tadi ya part of education study. Jadi berbeda-beda juga setiap level sekolah yang ingin kita ajarkan. Jadi benar-benar lamanya nanti tergantung dari itu. Jadi untuk sekolahnya aja sih total biasanya karena S1 dan S2 itu kan sampai 5 tahun, ditambah nanti yang koas-koasnya tadi gitu. Nah, jadi dalam kita dan bisa saya sharing, Indonesia dan Finlandia sudah memiliki MOU di bidang pendidikan itu mulai tahun 2015 dan sampai saat ini Finland sudah mulai untuk masuk ke beberapa university melalui university pendidikan dalam rangka memberikan sharing tentang membuat yang namanya teacher training. Jadi dalam pendidikan guru itu sangat penting. Jadi karena nanti Finland akan memberikan masukan untuk kira-kira kurikulumnya seperti apa yang disesuaikan dengan karakter bangsa Indonesia. Jadi pastinya kita nggak bisa copy semua terus plug and play langsung di Indonesia. Jadi benar-benar yang bisa cepat kita ambil dari sistem pendidikan Finland adalah teacher training dulu. Jadi pendidikan dari guru. Jadi benar-benar guru itu di training untuk sedemikian rupa bisa mungkin seperti Finland sehingga insya Allah ke depannya kita bisa lebih baik lagi dan jauh lebih baik lagi. Jadi mudah-mudahan ke depan jika kita bisa nanti melihat langsung ataupun training by online dengan Finland, tentunya akan memberikan juga gambaran lebih detail bagi guru-guru bahwa adanya hal seperti ini akan membantu guru dalam memberikan pengajaran dan juga nantinya pastinya misalnya kendala yang dialami guru Indonesia saat ini itu akan bisa didiskusikan dan mungkin kita bisa minimalisir sehingga fungsi guru benar-benar lebih clear dan lebih istilahnya mungkin lebih fleksibel dalam mengajar dan juga mungkin nggak terlalu banyak administrasi segala macam sehingga ya guru bisa fokus ngajar dan anak-anak pun menjadi lebih aktif segala macam kan. Kalau guru misalnya lebih tenang, lebih fokus, pastinya murid juga akan ngelihat kan kadang-kadang guru bisa lebih enjoy, lebih ini. Kadang-kadang kan kalau sambil ngajar kita ada beban pikiran pasti kan akan kelihatan di murid-murid sehingga mempengaruhi juga mungkin dalam mood mengajar buat anak-anak gitu. Nah, di Vina pastinya dibiayai semua oleh pemerintah, jadi mereka udah nggak perlu khawatir. Nah ini kolaborasi nantinya ke depan mungkin antara kita di Indonesia nanti akan biasanya sih dari university yang ada di Finland datang ke sini. Sebenarnya sebelum corona itu dengan mungkin masukan sekedar info Pak Adi Dasmin, kita udah sempat menghadap ke Pemda DKI melalui Finland University, salah satu universitas yang tadi University of Eastern Finland ingin bekerja sama dengan Dinas Pendidikan DKI gitu, tapi kebetulan corona jadinya cancel. Jadi ya dipending lah, bukan cancel lah. Mungkin mudah-mudahan setelah ini di tahun depan proses pembelajaran ini bisa dimulai gitu sehingga kita bisa merasakan seperti apa sih sistem pendidikan Finland. Setidaknya kita bisa dapat gambaran detail langsung dari profesor Finland gitu yang benar-benar memang praktisi di bidang edukasi di Finland gitu. Baik, terima kasih Pak Riju. Ya Pak. Nah ini mungkin
metode-metode pembelajaran untuk saat menjadi teacher training gitu ya, praktis-praktis segala macam. Jadi ada supervisor segala macam dari university. Jadi lebih ke metode praktisnya nih. Nah ini yang ada yang 5 tahun. Jadi mereka bisa, misalnya kan karena waktunya cukup panjang gitu 5 tahun, mereka bisa request untuk pindah. Jadi yang tahun kelima karena mungkin sudah lama, mereka bisa minta request, kan ada 9 tadi, jadi bisa pindah gitu. Jadi benar-benar. Nah ini sudah ditetapkan juga teaching praktisnya sebagai apa, kemudian jumlah jamnya berapa. Jadi benar-benar bisa dia training itu dia fokus di topik yang itu, kemudian berlatih untuk menjadi guru segala macam. Jadi benar-benar spesifik sekali sih memang trainingnya gitu. Sehingga nanti waktu saat dia lulus, dia udah terbiasa menjalankan seperti dia yang udah, ya kayak kita latihan lah gitu ya, seperti itu. Nah ini first year mungkin lebih detailnya ya. Karena dia masih tahun pertama, biasanya 4-5 student aja sedikit. Karena kalau di Finland kan rata-rata sekarang itu 20-25 pelajar per sekolah. Jadi per kelas gitu. Jadi cukup ramping lah gitu ya. Karena memang juga penduduk mereka kan sedikit ya, cuma 5,5 juta. Jadi mungkin itu juga menjadi reason sih. Tapi memang seperti kemarin juga mengunjungi beberapa kampus dan sekolah Indonesia juga mereka share bahwa mungkin angka 20-25 itu sangat sudah cukup banget lah gitu. Dan ini tahun pertama mungkin kita bisa lewatin aja ya. Ini tahun kedua, subjeknya bisa nambah, kemudian feedback dari pelatihnya, teacher educatornya, kemudian ada special education juga. Jadi walaupun dia nanti hanya guru umum lah gitu misalnya, tapi nah yang hebatnya di Finland itu sekolah umum pun bisa menerima anak yang special needs gitu, mungkin level needs-nya nggak terlalu tinggi sehingga masih bisa di sekolah umum. Jadi itu bisa dicampur di sekolah umum. Jadi dan anak-anak yang lain pun diberikan pembelajaran bahwa kita itu semua sama dan tidak ada yang kayak bully segala macam. Itu di sana sangat rendah. Karena kan kalau bully kan pasti efeknya kemana-mana gitu. Jadi di Finland ada yang seperti itu. Jadi nggak semua anak yang special needs itu masuk di sekolah special needs. Mungkin yang levelnya benar-benar tinggi baru masuk di special needs gitu. Jadi makanya tiap guru itu pasti punya basic pembelajaran tentang menghandle special education gitu. Kemudian ini tahun keempat udah mulai 10 minggu, kemudian sudah mengajar the whole week gitu, hampir setiap hari. Sudah 4, kemudian lanjut. Nah ini sudah udah mulai berbagai macam ini subjek gitu, ada matematika, musik, Finnish, kemudian history, religion, dan lain-lain. Kemudian ini tahun terakhir sudah lebih ini optionnya. Jadi mereka bisa memilih option kira-kira arahnya seperti apa. Optional thematic. Nah ini di tahun kelima inilah mereka nanti mensubmit report gitu ya, dan ada seperti seminar gitulah dalam rangka memberikan arahan atau masukan kira-kira best practice yang mereka dapatkan selama ini seperti apa yang dari pelajaran mereka, sehingga nanti dari situ akan dinilai oleh teacher educator, misalnya supervisornya, apakah anak mereka sudah cukup layak dalam mengajar gitu. Jadi biasanya karena memang mereka basicnya sudah bagus sih, biasanya persentase rejectnya sangat kecil sih biasanya. Karena seleksinya kan sangat ketat seperti tadi kan. Nah mereka integration tuh class teacher study sudah mulai untuk ini. Habis. Mungkin segitu presentasi saya.
mungkin kita bisa lanjut ke part berikutnya. Terima Oke, kasih. baik. Terima Ya. kasih banyak, Mas Rizal. Oke, sebelum masuk ke Q&A, ada video sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan, yaitu Ibu Nahdiana untuk tim mungkin bisa tolong diputarkan terlebih dahulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera yang saya hormati Ketua PGRI DKI Jakarta Dr. Haji Jasmin MM dan seluruh jajaran PGRI dan peserta webinar yang hadir pada hari ini. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena rahmat dan karunia-Nya kita semua masih diberikan kesehatan sampai dengan hari ini. Pada kegiatan ini, PGRI Provinsi DKI Jakarta melakukan webinar dengan tema Best Practices Sistem Pendidikan di Negara Finlandia, dalam rangka memperingati Hari Guru 25 November 2020. Kita semua tahu saat ini Finlandia memang sering kali dirujuk sebagai barometer keberhasilan sebuah sistem pendidikan di suatu negara. Karena memang prestasi-prestasi yang dialami oleh Finlandia dan banyak sekali yang dapat kita pelajari dari sistem pendidikan di Finlandia yang memang memiliki slogan pendidikan untuk semua. Kolaborasi PGRI DKI Jakarta dan Kedutaan Finlandia dalam menyelenggarakan kegiatan webinar ini sebuah langkah yang patut diapresiasi karena ini merupakan langkah positif untuk menginspirasi dan tentunya melihat peluang dalam mencari terobosan-terobosan baru dalam dunia pendidikan, khususnya pada saat ini pada kondisi pandemi. Sangat dibutuhkan inovasi untuk menjawab tantangan. Melakukan pendidikan di saat pandemi ini mempunyai tantangan tersendiri. Tidak mudah dilakukan oleh para guru, tapi ini bukan merupakan hal yang sulit. Semoga kegiatan yang bertepatan dengan Hari Guru Nasional 2020 ini dapat menjadikan manfaat dan berkah untuk setiap peserta kegiatan ini dan tentunya dirasakan oleh anak-anak kita di masa depan. Akhir kata, memohon keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, izinkan saya atas nama Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta mengucapkan Selamat Hari Guru Nasional 25 November 2020. Semoga kegiatan yang positif ini dapat berjalan dengan lancar, serta PGRI DKI Jakarta terus memberikan karya-karya terbaiknya dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Ke pinggir pantai mencari ikan, tapi jangan sampai lupa pulang. Bersama kita majukan pendidikan agar bersama meraih masa depan gemilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mohon untuk semua peserta tetap di mute. Saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat. Untuk Mas Riza, tolong dibantu jawab ya Mas ya. Suaranya. Oke. Oke. Oke Mas, ada beberapa pertanyaan. Yang sebelumnya itu ada pertanyaan dari Pak Mudarwan Henry. Dalam konteks pandemi, apakah sekolah di Finlandia juga menerapkan protokol kesehatan? Dan apakah mereka juga melakukan pembelajaran secara daring? Langsung jawab ya. Jadi awal corona mereka sempat daring selama 2 bulan.
Tapi memang mereka tidak mengalami kesulitan karena mereka sudah belajar melalui menggunakan teknologi ya. Jadi di tabnya itu sudah semua mata pelajaran sudah ada. Jadi hanya tinggal mengirimkan tab tersebut ke rumah anak masing-masing, jadi mereka bisa belajar langsung dari sana. Jadi tidak ada kendala yang berarti selama 2 bulan tersebut. Dan setelah kemarin setelah summer mereka sudah mencoba masuk sekolah, sudah mulai masuk. Dan jika di sekolah itu ada yang kena lagi gitu, mereka liburkan hanya di sekolah itu aja. Jadi nggak semuanya libur. Jadi liburnya based on lokasi aja, hanya di sekolah tersebut. Jadi benar-benar yang lain tetap belajar seperti ini karena mereka percaya bahwa secara protokol kesehatan mereka sudah pasti terapkan. Tanpa corona pun mereka sudah social distancing, sebenarnya kita tahu Finland itu seperti apa. Jadi mereka memang saling menjaga masing-masing. Jadi protokol itu udah mendarah daging lah bagi mereka sebenarnya sih. Gitu sih. Oke. Mungkin sebagai info aja kita sharing sedikit juga ya Mas ya, kalau memang orang Finlandia itu setiap harinya juga memang sudah social distancing gitu. Jadi kayak kita tuh punya jarak tangan kita gitu antara orang kayak gitu. Jadi mereka juga memang tidak close kayak orang Indonesia juga seperti itu. Oke. Yang kedua, apakah ada jenjang karir atau profesional bagi guru-guru yang berprestasi dan bagaimana bentuknya? Biasanya jenjang guru ya pasti misalnya mereka naik jadi kepala sekolah, kemudian istilahnya kayak manajemen dari sekolah tersebut. Jadi nggak jauh-jauh dari lingkungan sekolah mereka. Jadi nggak heran jika mereka karena saking tahu bahwa untuk mendapatkan profesi guru itu susah, biasanya ya seperti guru di kita juga mungkin sampai 20 tahun, 30 tahun. Jadi benar-benar menjadi abdi masyarakat dan mereka merasa bangga bahwa lulusan-lulusan dari tersebut menjadi ke depan menjadi masa depannya Finland gitu. Jadi tapi karir jenjang sih biasanya tetap di guru atau memang kepala sekolah atau manajemen. Jadi lebih ke struktural seperti itu aja sih. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Mas. Tadi disebutkan bahwa pendidikan gratis dari SD sampai universitas. Bagaimana dengan tingkat pendidikan anak usia dini atau PAUD? Apakah juga difasilitasi oleh pemerintah Finlandia? Ya, PAUD, TK itu masih di cover oleh pemerintah Finland, termasuk makannya segala macam. Yang belum itu mungkin misalnya anaknya yang masih umur 2 tahun tuh, yang masih kecil banget kan misalnya, takutnya orang tuanya kerja dua-duanya gitu. Jadi kalau memang belum, biasa kan kalau PAUD TK itu kan 4, 5, 6 gitu kan, PAUD sama TK. Nah, di bawah itu kalau memang mereka orang tua bekerja dua-duanya tidak ada minyak, karena kan di sana untuk meng-hire babysitter atau pembantu itu kan gajinya sama kayak meng-hire satu orang engineer, jadi sangat mahal. Jadi dia biasanya menitipkan anaknya di PAUD gitu, misalnya PAUD, tapi umurnya masih 2, 3 gitu ya. Nah itu mereka bayar sendiri gitu, karena itu belum di luar alokasi dari pemerintah Finland. Jadi mereka akan mengeluarkan extra cost. Tapi rata-rata sih kalau misalnya nikah sama warga Indonesia, mereka biasanya sih yang istri atau ini di rumah gitu atau suaminya. Jadi tapi ya kalau memang warga Finland sih karena itu di luar alokasi pemerintah, mereka harus bayar sih. Gitu. Oke. Selanjutnya Mas, berapa tahun sekali kurikulum nasionalnya berubah? Apakah sesering di Indonesia? Dari tahun 50-an itu baru update, itu pun update ya, bukan berubah, itu 2016, hanya penambahan beberapa masukan sesuai dengan, itu lebih ke arah ini, 2016 ke sini itu lebih ke memasukkan sisi-sisi teknologi, jadi kayak IoT segala macam itu kan udah mulai biasa gitu di kehidupan normal gitu ya. IoT itu kayak ya lebih bersinggungan dengan teknologi lah, karena mungkin tahun 50-an belum ada seperti itu. Tapi kalau berubah total nggak pernah gitu. Jadi benar-benar hanya menambahkan, melengkapi sehingga yang namanya national core curriculum itu sudah baku gitu. Jadi berbeda sama kita mungkin kadang-kadang ganti kebijakan sehingga
saat kita masih menjalani yang A sudah berubah ke B, pasti kita kan yang A aja kita belum fasih gitu, tapi harus berubah lagi tuh pasti mengalami kesulitan sih pasti gitu. Oke. Mas, kenapa di Finlandia, Miriam bertanya, kenapa di Finlandia tuh kebanyakan sekolah negeri sih dibandingin swastanya? Karena memang semua itu diatur oleh pemerintah, jadi dananya itu dari pemerintah kan. Warga Finland itu melalui pajaknya, dan pajak itu diatur sedemikian rupa oleh pemerintah Finland. Jadi sekolah, rumah sakit, dan lain-lain itu semua dibiayai oleh pemerintah. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan ekstra cost lagi dari gaji kita. Jadi makanya inilah menjadi salah satu patokan kenapa warga Finland itu sangat happy gitu, karena mereka sudah diatur oleh pemerintah semua. Jadi oke, saya bayar mahal pajak misalnya 30-40%, tapi saya sudah diatur semua, udah beres gitu, nggak perlu mikirin transportasi, udah maksudnya udah disediain, kita tinggal bayar bulanan aja 30 euro sampai 40 euro per bulan, mau bebas mau naik bus naik apa selama sebulan. Jadi kita sebenarnya nggak perlu naik mobil, itu nggak perlu sebenarnya, punya mobil itu malah ekstra cost lagi, bayar pajak dan lain-lain. Kemudian juga rumah sakit gratis karena kita udah bayar pajak, jadi nggak berobat mau apa setelah udah free. Kemudian sekolah udah gratis juga. Nah, karena untuk menjaga kualitas dari sekolah tersebut juga, makanya pemerintah lah yang langsung mengambil andil gitu. Jadi baik pendanaannya, baik kurikulum segala macam, sehingga tercapailah niat mereka untuk menjadikan semua sekolah itu kualitasnya sama gitu. Jadi makanya semua itu negeri gitu. Kalau swasta itu paling hanya sekolah misalnya internasional aja, Cambridge itu pun juga jarang. Jadi kayak misalnya sekolah yang internasional banget itu yang ya anak diplomat, mungkin kedutaan Amerika yang ada di Finland atau kedutaan Perancis segala macam, mungkin mereka pengen sekolah anaknya yang berbahasa Inggris gitu misalnya, mereka akan sekolah. Tapi benar-benar jumlahnya sangat-sangat terbatas sih gitu. Oke. Another questions. Lifelong learning, how to encourage the elder teacher to join many kind of training, especially on topic implementation of technology. Ya, ini memang juga menjadi kendala juga sebenarnya di Finland, bahwa guru yang sudah senior lah bisa dibilang gitu pasti mengalami kendala dalam hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Makanya memang dengan adanya penambahan di guru-guru Finland itu sebanyak 85 per tahun itu juga mengganti atau mengisi posisi di mana misalnya ada guru senior mungkin yang nggak bisa mengajar misalnya matematika, karena matematika menggunakan tablet atau ini mereka mungkin agak gaptek lah gitu misalnya, jadi digantikan oleh guru-guru yang lebih baru, yang lebih fresh. Tapi memang ini juga memang Finland mengakui bahwa mereka mengalami juga seperti ini sih gitu. Jadi memang seperti juga memberikan masukan waktu saat teacher training yang ada di Indonesia, mereka profesornya datang. Memang di saat peserta teacher training itu diharapkan memang yang lebih mudah supaya bisa menerima dan lebih cepat lah dalam proses pembelajaran tersebut. Jadi sama-sama mengalami lah itu hal tersebut sih. Oke. Menurut Mas Riza nih, dari pendidikan Finland yang sudah di-share, apakah ada yang bisa diterapkan di Indonesia, dan contohnya itu seperti apa sih Mas yang bisa diterapkan mungkin oleh para guru yang hadir pada hari ini? Ya, kalau untuk merubah kurikulum pasti kita nggak bisa, karena pasti birokrasinya sangat besar. Kemudian untuk mungkin sekolah yang benar-benar merata antara Sabang sampai Merauke mungkin agak berat, tapi mungkin yang kita bisa pelan-pelan kita ambil mungkin salah satu pembelajaran dari Finland adalah gimana mereka mendidik gurunya dulu gitu, kemudian gurunya itu dalam memberikan pelajaran ke muridnya, gimana caranya segala macam, kemudian mereka juga membuat suasana sekolah itu menyenangkan bagi murid juga bagi guru gitu. Memang banyak sih sebenarnya PR kita, tapi menurut saya pasti kita bisa lakukan karena kita tahu guru-guru ini pasti sangat mencintai pekerjaan dan mencintai murid-muridnya juga. Jadi benar-benar pasti dia akan melakukan apapun dalam rangka untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia. Soalnya saya pernah waktu itu ke salah satu kota salah satu daerah di Jogja, mereka
sampai bilang bahwa kalau di Islam itu kan umroh itu ke Mekah ya, tapi bagi guru itu umroh itu bisa visit ke Finland gitu untuk melihat langsung bahwa di Finland itu karena mereka tahu itu kayak holy place-nya gitu. Jadi kalau bisa mereka ke sana itu mereka sangat senang gitu. Gitu sih. Oke. Menarik ya, bisa bareng-bareng belajar ke Finland Iya, untuk betul. saling sharing. Oke. Untuk selanjutnya kalau boleh tahu nih, jumlah siswa dalam satu kelas tuh berapa sih? Karena kan guru tuh bisa sampai paham banget Ya. mengenai siswanya seperti itu. Kalau di bawah sampai SMA, SD, SMP biasanya 20 sampai 25 orang. Nanti waktu kuliah baru bisa sampai 35 orang. Jadi kelasnya bisa dibilang kecil. Jadi guru dan pendampingnya bisa fokus dalam memantau lah anak-anak mereka gitu. Jadi nggak terlalu besar kan, agak takutnya konsentrasinya buyar gitu. Nah mungkin ini juga mungkin kalau di kita mungkin nggak semua sekolah bisa karena kan kita penduduknya banyak kan, jadi kita harus butuh banyak kelas. Jadi ya mungkin kita perlu cara solusi lain seperti apa, mungkin kita bisa nanti diskusi dengan tim dari Finland gitu. Oke. Lalu, apakah bahasa pengantar yang digunakan dalam pendidikan di Finlandia, apakah bahasa Inggris atau bahasa Finlandia? Nah, kalau di Finlandia itu karena mereka dijajah Swedia 600 tahun, jadi mereka pasti bisa bahasa Finland dan bahasa Swedia. Jadi pembelajaran tuh dalam bahasa Finland, tapi nanti di saat mereka belajar pun mereka ada bahasa ketiga, itu bahasa Inggris. Dari TK pun sudah mulai bukan diajarkan, tapi mendengarkan pembelajaran dalam bahasa Inggris. Jadi benar-benar mereka bisa ingat gitu kata-katanya. Sehingga makanya tahun demi tahun Finland itu termasuk negara yang berbahasa Inggrisnya bagus karena mereka nggak ada aksen gitu. Kalau misalnya kayak Inggris atau Scotland kan memang mereka bahasa Inggris, cuman logatnya kan susah gitu untuk didengar kan. Nah makanya di Finland juga akhirnya setidaknya mereka pasti bisa 3 bahasa gitu. Tapi di sekolah mereka bahasa Finland atau bahasa Swedia. Iya, oke. Selanjutnya, bagaimana bentuk atau strategi pembelajaran daring yang dilakukan di sana agar siswa dapat belajar secara efektif? Tadi dikirimin tab ya, siswa-siswanya yang Mas tadi sudah dijawab. Oke, ini menarik nih. Saya pernah baca buku Teach Like Finland. Di buku tersebut dijelaskan bahwa sekolah di Finlandia menerapkan sistem istirahat 15 menit setiap selesai pelajaran. Apakah hal tersebut masih berlanjut sampai sekarang, dan apakah hal tersebut ada di setiap jenjang pendidikan di Finlandia? Ya, jadi memang hampir semua level sampai SMA itu seperti itu. Jadi setiap 45 menit pembelajaran dia istirahat 15 menit. Mau bagaimanapun cuacanya, dia harus main keluar gitu untuk melepaskan kejenuhannya lagi. Jadi di saat nanti setelah 15 menit dia bisa fresh lagi. Itu yang terjadi saat kemarin kita bawa rombongan guru itu, mereka langsung lihat padahal di sana itu lagi cuaca lagi -7, tapi anak-anak tetap keluar aja gitu, nggak pakai jaket, nggak pakai ini. Jadi memang mereka melepaskan ininya lah gitu, jadi bisa seger lagi saat kembali gitu. Jadi memang dari dulu sampai sekarang masih seperti itu sih. Oke. Selanjutnya, sebentar Mas, saya nggak semua pertanyaan saya ini ya, karena kurang lebih sama semua. Oke, katanya di Finland ada rankingan, tapi untuk memilih guru sekolah pilih 10 lulusan terbaik dari kampusnya. Apakah sebenarnya memang tidak ada ranking kan, tapi pas pemilihan guru itu maksudnya gini, dari 1.500 yang mendaftar per tahun itu diambil hanya 85 orang. Nah, itu hanya tim admission yang tahu apakah itu mereka meranking atau segala macam, itu hanya mereka yang tahu. Jadi saya tidak menyampaikan 10 lulusan terbaik dari kampusnya, tapi maksudnya ada 9 atau 10 tempat mendidik guru di Finland gitu. Jadi bukan 10 lulusan terbaik sih kita. Oke. Mengapa Finlandia yang dijadikan contoh di negara Asia, kenapa tidak seperti Jepang contohnya? Dulu juga waktu saya kuliah di Finland tahun 2012, saya berpikiran Finland itu bisa kayak gini karena penduduknya sedikit gitu kan. Tapi saat saya dapat kesempatan rapat ketua PPI di Jepang, di Tokyo,
itu lebih kurang sama gitu. Jadi tapi mereka penduduknya lebih banyak gitu. Jadi mirip-mirip Indonesia lah Jepang kan. Jadi saya berpikiran juga ternyata pun walaupun penduduk banyak pun ternyata bisa seperti ini gitu. Jadi memang sebenarnya Jepang dan Finland itu mirip-mirip, hanya beda size di jumlah penduduknya. Jadi saya yakin kita pun harusnya pasti bisa gitu. Oke. Oke. Jadi apakah ada yang mau bertanya lagi? Sudah sih Mas, kurang lebih pertanyaan yang diajukan. Ya. Mungkin kita bisa sharing kalau misalnya Bapak dan Ibu mau bertanya lebih lanjut mengenai gimana sih pendidikan di Finlandia, atau bisa nggak sih kita mungkin mengadakan seperti training guru-guru ke Finlandia seperti itu, bisa hubungi kami berdua. Kami akan tulis email kami di chat. Boleh di email langsung ke kami berdua. Oke, ada yang bertanya lagi? Libur lebih lama nih, benar libur di Finland lebih lama Pak. Mereka punya 4 musim, tiap musim itu pasti libur ada 2 minggu, ada yang sebulan, yang summer tuh bisa 3 bulan. Jadi efektifnya dalam setahun tuh mereka belajar hanya 8 bulan. Jadi waktu saya ngambil master saya yang hanya setahun, itu sebenarnya 8 bulan dan hari pertama pun sudah harus nyiapin tesis gitu. Jadi benar-benar compact gitu jadwalnya. Iya, betul. Tapi jangan libur panjang-panjang juga ya Pak di saat pandemi begini ya. Iya, bahaya. Mungkin dari Pak Adi mungkin. Iya, mungkin dari Pak Adi, Pak, kami kembalikan. Dari saya cukup dan Mas. Terima kasih. Terima kasih Mbak Felicia, terima kasih Mas Devi. Habis cuti kan, mau masuk dia habis cutinya, ini nggak dikasih masuk kalau sekolah, nggak boleh. Yang pertama, saya atas nama pengurus dan anggota PGRI di DKI Jakarta mengaturkan terima kasih kepada Mas Devi, kepada Felicia yang telah memberi khususnya pendidikan. Arik sih. Lagi TikTok mana Pak? Ke-mute Pak. Semoga ini akan berlanjut ya, tidak hanya sebatas kegiatan ini saja. Mungkin nanti ada rekan-rekan kami yang ingin ketemu Mas Devi atau berkunjung ke Finland itu melalui Mbak Felicia dan melalui Mas Devi Rijal. Siapa? Nah, kemudian yang Ya, Pak. Itu yang saya sampaikan barangkali. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu guru, mendapat informasi yang banyak dari sumbernya, yaitu dari negara Finland yang memang pendidikannya baik dan tinggi. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua, bagi kemajuan pendidikan di Jakarta khususnya, di Indonesia umumnya. Sekali lagi, kami tidak bisa memberikan apa-apa terhadap Mas Devi dan Felicia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan kesehatan kepada kita semua, akan memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Terima kasih Mas Devi Rijal, sehat. Terima kasih Pak. Terima kasih Mbak Felicia. Terima kasih Pak Adi. Kepada semua peserta webinar ini. Ya. Terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.